Selamat pagi. Kali ini akan disampaikan hasil penelitian dengan skema kerjasama dalam negeri antara Universitas Mercu Buana dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan judul Determinan Kinerja Perusahaan di Mediasi Modal Kerja. Penelitian ini dilaksanakan oleh Agustina Kurniasih dari Program Studi S3 Manajemen, kemudian Bapak Muhammad Rustam dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, serta Bapak Heliantono dari Program Studi D3 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Penelitian ini mengacu pada atau dapat dikaitkan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan di S1 Manajemen, kemudian Corporate Financial Management di S2 Magister Manajemen, serta juga untuk menambah berbagai kasus pada mata kuliah metode penelitian di S1, S2 maupun S3. Penelitian ini mengenai profitabilitas, di mana profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan yang paling sering diperhatikan oleh investor. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri di Indonesia yang juga banyak perusahaannya yang listing di Bursa Efek Indonesia, di mana kontribusi industri ini cukup baik terhadap pendapatan nasional Indonesia. Sementara data menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan makanan dan minuman ternyata banyak yang mengalami kerugian atau berkinerja rendah. Bahkan ada beberapa perusahaan yang selama periode 2017 hingga 2022 mengalami kerugian. Ya, mengacu pada latar belakang penelitian bahwa para peneliti terdahulu telah juga mencoba membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas, leverage, efisiensi, struktur aset, pertumbuhan perusahaan menjadi variabel bebas yang dibuktikan mempengaruhi profitabilitas, namun ternyata hasilnya masih belum mengerucut pada suatu kesimpulan yang sama. Beberapa penelitian juga menggunakan variabel mediator, yaitu modal kerja. Demikian pula hasilnya masih belum sama. Sehingga penelitian ini kembali menggunakan hubungan antar variabel, di mana terdapat 5 variabel bebas, 1 variabel mediator, dan digunakan juga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan hubungan antar variabel yang mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian, maka disajikan skema hubungan antar variabel sebagaimana tampak di layar Zoom ini, ya. Ada 5 variabel bebas ditambah 1 variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan. Variabel mediatornya adalah modal kerja yang diukur dengan cash conversion cycle, ya, disingkat dengan CCC, dan variabel terikatnya adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan return on asset. Hipotesis penelitian ini ada 16 tadi, sesuai dengan tujuan untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, kemudian pengaruh variabel mediator terhadap variabel terikat, pengaruh variabel bebas terhadap variabel mediator, dan juga akan membuktikan peran mediasi dari variabel mediator, yaitu modal kerja, terhadap profitabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kausalitas, bagian dari penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, merupakan data tahunan, bersifat cross-section, karena dari populasi perusahaan makanan dan minuman ada 16 emiten yang memenuhi kriteria sampel. Kemudian datanya adalah data time series sepanjang 10 tahun, tahun 2013 hingga tahun 2022. Data-data penelitian ini merupakan data berskala rasio. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan 2 pendekatan, deskriptif dan inferensial. Tadi karena datanya bersifat time series dan cross section, maka untuk membuktikan pengaruh variabel-variabel tersebut,
akan digunakan regresi data panel. Ya, kemudian untuk membuktikan peran mediasi dari variabel mediator akan digunakan pendekatan PET analysis. Sebagaimana mengacu pada artikel dari Arifin, Hope, dan Bau tahun 2015, model kausal non-rekursif dari 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel mediator, menunjukkan bahwa jika kita akan membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, ya, dinamakan dengan koefisien C, sementara ada variabel mediator di antara dua variabel tersebut, maka akan ada koefisien A yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel mediator. Kemudian ada koefisien B yang menunjukkan pengaruh variabel mediator terhadap variabel terikat. Kemudian ada pengaruh langsung dari variabel independen terhadap variabel terikat yang dilambangkan dengan C aksen, sehingga total pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilambangkan dengan C merupakan C aksen ditambah dengan A dikalikan B. Hasil penelitian menunjukkan, ini diawali dengan deskripsi dari variabel penelitian, secara rata-rata perusahaan makanan minuman di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 hingga 2022 mengalami laba, ya, dengan ukuran atau sebesar 5,75%. Secara likuiditasnya, ya, kondisi perusahaan adalah liquid karena nilai CR3, ya, 3,04 di atas 1. Kemudian berdasarkan leverage-nya, yaitu debt equity ratio, rata-ratanya 1,15 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang cukup besar hingga terkategori unsolvable karena total utang lebih besar dibandingkan total ekuitas. Ya. Kemudian TATO, total asset turnover, sebagai ukuran dari efisiensi menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah aset mampu menghasilkan 110 rupiah penjualan. Aset tangibility sebagai ukuran dari struktur model menunjukkan bahwa secara rata-rata aset perusahaan itu berbentuk aset tetap dengan proporsi 42,91%. Kemudian secara rata-rata perusahaan itu tumbuh dengan ukuran 3,04%. Kemudian cash conversion cycle adalah 113 atau 114 hari, yaitu dibutuhkan jumlah hari sebanyak 114 untuk mengubah piutang, inventory, maupun untuk membayar kewajiban kepada supplier selama atau sepanjang 114 hari. Ya. Kemudian secara ukuran perusahaan, rata-rata memiliki aset 1,46 pangkat 13. Hasil selanjutnya adalah berdasarkan regresi, ya tadi pendekatan regresi data panel, ditemukan bahwa model pertama, yaitu persamaan untuk melihat pengaruh langsung, ya tadi sudah ada gambar di depan, yaitu koefisiensi aksen. Kemudian persamaan kedua, yaitu regresi yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel mediator untuk mendapatkan koefisien A, serta persamaan regresi ketiga untuk menunjukkan pengaruh total, yaitu koefisien C, ya, C aksen ditambah A kali B, menunjukkan bahwa ketiga model regresi tersebut adalah model yang sesuai atau fit, ya, karena nilai F statistiknya memiliki probabilitas kurang dari 0,05, ya, dan kemampuan menjelaskan dari model masing-masing sebagaimana dilihat pada nilai koefisien determinasi atau R-square. Selanjutnya dilakukan uji Sobel-Goodman mediation test untuk menguji peran mediasi dari variabel mediator, di mana hasil uji menunjukkan cash conversion cycle sebagai variabel mediator tidak mampu berperan sebagai mediator. Ya, seluruh pengujiannya menghasilkan nilai Sobel test yang signifikansinya lebih besar dari 0,05. Atas kondisi ini dipertimbangkan kemungkinan ada hal yang belum diperhatikan, yaitu adanya
efek dari perusahaan. Perusahaannya sama, berasal dari industri makanan dan minuman, tapi kemungkinan akan ada perbedaan di antara perusahaan. Sehingga peneliti mencoba menambahkan variabel baru, yaitu emiten, yang menunjukkan efek dari perusahaan. Ya, jadi efek perusahaan dilambangkan dengan variabel emiten, merupakan variabel dummy. Jika nilai 1 diberikan kepada salah satu perusahaan, maka perusahaan lainnya yang menjadi sampel akan bernilai 0. Nah, berdasarkan data terinput, perusahaan pada urutan pertama akan menjadi perusahaan dengan kode 1, dan 15 perusahaan lainnya akan bernilai 0. Ya, jadi dimasukkan variabel baru yaitu emiten. Hasil dari pengolahan berikutnya atas regresi ke-1, regresi kedua maupun regresi ketiga menunjukkan bahwa model fit, ya, sekali lagi nilai probabilitas dari uji F menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dan kemampuan model menjelaskan fenomena masalah meningkat. Pada model pertama R-square adalah 55,7%, model kedua 78,3%, dan model ketiga adalah 58,29%. Dan di masing-masing variabel model regresi dapat dilihat bahwa yang menggunakan bintang 2 itu berarti signifikan pada 5%, sementara bintang 3 menunjukkan signifikan pada 1%. Ya, dan ada yang berbintang 1 itu signifikan pada nilai alfa atau signifikannya pada 10%. Ya. Selanjutnya dilakukan kembali uji peran mediasi dengan adanya tambahan tadi variabel firm effect, dan ditemukan bahwa likuiditas, kemudian aset tangibility, ya, dan juga pertumbuhan perusahaan itu mampu dimediasi oleh cash conversion cycle sebagai variabel modal kerja. Ya, di dalam mediasi CCC atas pengaruh CR terhadap ROA, pengaruhnya adalah signifikan dengan signifikansi 0,013, ya, signifikan di 5%. Demikian pula untuk aset tangibility sebagai ukuran struktur aset itu juga di 5%, demikian pula dengan pertumbuhan perusahaan di 5%. Jadi ditemukan bahwa CCC sebagai ukuran modal kerja mampu memediasi pengaruh likuiditas, struktur aset, dan juga pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas. Kesimpulan penelitian ini adalah efisiensi, likuiditas, dan juga ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Leverage berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Struktur aset dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Cash conversion cycle sebagai variabel mediator berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap modal kerja. Leverage dan efisiensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap modal kerja. Struktur aset dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap modal kerja. Dan dapat dilihat tadi hasilnya bahwa modal kerja, cash conversion cycle, berperan sebagai mediator atas pengaruh likuiditas, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas. Mengacu dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah perusahaan tentunya akan berharap bahwa profitabilitas bisa meningkat, maka manajemen perlu mengelola dengan baik aset perusahaan. Ya, tadi karena aset tangibility berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Komposisi aset tetap perlu ditingkatkan, ya. Komposisi aset tetap perlu ditingkatkan, dan secara umum total aset perlu tumbuh dari waktu ke waktu. Jadi karena pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Manajemen juga perlu mengelola dengan baik aset lancar, khususnya persediaan dan piutang usaha, serta juga mengelola hubungan baik dengan supplier. Semakin sedikit
jumlah hari yang diperlukan untuk mengubah persediaan dan piutang menjadi kas, serta semakin panjang hari yang diberikan supplier untuk melunasi kewajiban perusahaan, ya, akan semakin meningkat profitabilitas perusahaan. Jadi CCC yang semakin turun jumlah harinya akan menyebabkan meningkatnya profitabilitas perusahaan. Penelitian ini dilakukan atau dikaji pada perusahaan makanan dan minuman, ya, sehingga kalau penelitian ini akan direplikasi pada penelitian yang akan datang, maka kajian dapat dilakukan pada perusahaan di sektor lain, sehingga akan menambah kajian atas perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kemampuan model dalam penelitian ini relatif terbatas, sehingga jika akan dilakukan penelitian kembali pada waktu yang akan datang, maka disarankan untuk menambah variabel bebas atau faktor penjelas lainnya seperti tata kelola perusahaan. Demikian paparan atas hasil penelitian ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa di penelitian lain.